Salam, jumpa lagi bersama saya dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami buka hati kami kembali untuk merenungkan, membaca firman Tuhan. Kami mau Roh-Mu yang kudus ya Tuhan memenuhi kami, menguasai hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, dan memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran-kebenaran. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini renungan satelit kita judulnya Pohon Zaitun yang Menghijau. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 52 ayat 10 sampai ayat yang 11 bunyinya demikian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyhurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 52 ini menceritakan kegeraman Daud atas Doeg. Dia seorang Edom yang menghasut Saul agar membunuh para imam, dan juga sebagai pujian ucapan syukur Daud atas perlindungan Tuhan kepadanya dari musuh-musuhnya. Nah, atas perintah Saul, Doeg ini membunuh 85 orang keturunan imam. Kita bisa baca di 1 Samuel 22 ayat 18. Daud mengecam kejahatan dan dosa Doeg dan menubuatkan kehancuran Doeg. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita bisa baca bagaimana Daud menubuatkan kehancurannya. Dan pada bagian akhir Mazmur ini, Daud menyatakan kekuasaan Tuhan dalam melindunginya dari tangan Saul yang terus-menerus hendak membunuhnya. Dan dikatakan juga bahwa Doeg akan dicabut dari dalam kemah. Sedangkan Daud meyakini bahwa ia seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Di dalam Mazmur ini, kontras antara kefasikan dan orang benar sangat jelas digambarkan oleh Daud. Kefasikan pasti akan dihancurkan Tuhan, tetapi orang-orang benar akan terpelihara. Tidak ada kefasikan yang tidak akan dihukum, tetapi ganjaran bagi orang benar adalah tetap hidup di dalam rumah Tuhan. Orang-orang benar percaya akan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dan kita harus berhati-hati terhadap segala kefasikan, yaitu memegahkan diri dengan kejahatan, merancang penghancuran, penipu, mencintai yang jahat daripada yang baik. Kita bisa baca di dalam ayat 3 sampai ayat 6 digambarkan Daud di sana. Kontras ini digambarkan Daud dengan pohon zaitun, di mana Doeg digambarkan pohon yang dicabut, sedangkan Daud adalah pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah. Saudaraku, zaitun, pohon ini adalah sebuah pohon kecil tapi berusia tahunan dan hijau abadi, dan dia akan hijau di setiap musim. Buahnya yang muda dapat dimakan mentah-mentah ataupun sesudah diawetkan bisa menjadi penyegar. Buahnya yang tua diperas dan minyaknya diekstrak dan menjadi minyak zaitun yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Zaitun mulai berbuah saat berumur 5 tahunan dan usianya dapat mencapai ribuan tahun, sehingga yang tadinya tumbuhan perdu telah menjadi sebuah pohon yang besar. Pohon zaitun yang berumur ribuan tahun diantaranya pernah ditemukan di Palestina yang bertahan hidup hingga 2000 tahun.
kita bisa baca dalam Wikipedia Indonesia. Hiduplah sebagai orang benar. Yang bagaimana? Daud menggambarkan ada 3 hal seharusnya sikap orang benar. Yang pertama, orang yang percaya kasih setia Tuhan. Yang kedua, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan apapun keadaannya, sekalipun dia tertekan, diserang, dimusuhi, dibenci, bahkan akan dibunuh. Dan yang ketiga, orang benar itu selalu memasyhurkan nama Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya nama Tuhan yang dipuji, yang dimuliakan. Saudara-saudara, upah orang benar adalah perlindungan tangan Tuhan. Di dalam perjalanan hidupnya seperti Daud ini, yang terhindar dari segala niat jahat orang-orang yang hendak membunuhnya. Orang benar akan tetap hidup menjadi berkat seperti pohon zaitun yang hijau di rumah Allah. Marilah kita selalu menjadi berkat. Dimanapun kita ada, kapanpun kita melangkah, kita percaya Tuhan akan menjadikan kita seperti pohon zaitun yang menghijau. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.